Lanjutkan topik bahasan kita dalam rangkaian modul Comprehensive Service Excellence. Kita masuk pada sesi mengenai handling komplain kali ini. Baik, kita awali dulu dengan sebuah pemahaman mengenai sebenarnya apa sih yang bisa menjadi hambatan dalam memberi layanan. Oke, jadi sampai menimbulkan kekecewaan itu ceritanya kenapa gitu ya. Ada 4 hal. Yang pertama, bahwa setiap orang itu berbeda. Ada yang karakternya begini, ada karakternya begitu, adanya pengen cepat, adanya nggak apa-apa kalau agak lambat gitu ya. Ada yang temperamen, ada yang emosian gitu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tapi seringkali kita sebagai petugas layanan itu menyamakan ya. Ya udah emang saya biasanya kalau melayani pelanggan tuh begini gitu. Kalau kenapa kok dia marah? Kenapa kok dia nggak sabar amat sih? Kan emang standarnya begini, emang saya kalau kasih layanan begini gitu. Kita cenderung menyamakan cara kita melayani itu cenderung sama gitu ya. Sama, memang udah terbiasa ya begini nih gitu ya. Nah, disitulah letak sumber masalahnya gitu. Jadi seharusnya kita memberi layanan itu sebisa mungkin berbeda-beda tergantung dari siapa pelanggan kita ya. Ada yang minta dipercepat, ya sudah kita layanin, kita kita kasih lebih cepat gitu karena memang orang berbeda. Tidak bisa, sekali lagi tidak bisa disamakan ya. Ada yang minta diterangin sampai detail, udah pakai email, pakai WhatsApp nggak cukup, harus dibantu di guide apa tutorial dan sebagainya gitu ya. Itu karena memang dia punya kelemahan misalnya, nggak bisa disamaratakan pada pelanggan lain yang sudah terampil misalnya. Cukup dikasih penjelasan begini, sudah mengerti gitu ya. Jadi itu sumber pertama yang sampai bisa menimbulkan komplain gitu ya, karena dia merasa tidak mendapat layanan seperti apa yang dia inginkan ya. Baik, jadi benar-benar kita ingat bahwa setiap orang itu berbeda. Nah, jadi pelayanannya juga harus berbeda. Oke, kedua komitmen yang dangkal. Memang kita sendiri agak kurang punya budaya melayani, agak kurang punya komitmen gitu ya. Ya sudahlah, yang penting dapat gaji gitu ya. Pelanggan puas ya sudah gitu, pelanggan kecewa juga saya nggak dipotong gaji misalnya gitu. Jadi ada agak kurang ada komitmen ya, tentu ini perlu dibenahi gitu. Oke, ketiga, kualitas atau layanan kita itu sulit diukur karena terkait dengan persepsi ya. Persepsi orang itu berbeda-beda. Menurut kita sudah bagus, menurut customer masih belum ya. Jadi sulit diukur, tapi bukan tanpa upaya ya. Jadi karena adanya kesulitan ukuran ini perlu kita dekati, perlu tetap ada diusahakan ya. Bagus kalau sudah punya SLA (Service Level Agreement) itu dibuat sedetail mungkin. Kalau untuk layanan ini berapa lama, untuk layanan ini bagaimana caranya, untuk ini apa ya, dibuat dengan definisi yang sebisa mungkin detail gitu ya, supaya mendekatkan apa ukuran ini tadi ya, ukuran kualitas ini gitu. Oke, tapi tetap jangan dijadikan baku ya, jangan dijadikan harga mati gitu. Kalau kita bilang standar layanan kami untuk proses ini 3 hari kerja misalnya. Terus ada yang minta, "Bisa nggak Mbak dipercepat?" Gitu ya. Kalau memang kita bisa percepat menjadi 2 hari, nggak harus 3 hari kan gitu ya. Nggak sekedar, "Nggak bisa Bu, ini standarnya 3 hari." Lah emang 2 hari udah selesai kok, kenapa enggak gitu ya. Jadi standar itu sebenarnya hanya untuk batas maksimal gitu. Tapi kalau bisa lebih cepat gitu ya, itu alangkah baiknya. Oke. Dan terakhir, seringkali kebijakan
itu menjadi sumber dari komplain ya. Bukan salah kebijakannya gitu ya, bukan salah customer juga gitu, tapi nggak cocok aja gitu ya. Tidak semua kebijakan sekali lagi bisa disamakan untuk semua customer gitu ya. Jadi kebijakan SLA itu hanya sebagai panduan, hanya sebagai rambu-rambu, tetap fleksibilitas harus kita pertimbangkan gitu ya. Mungkinkah kita itu bisa menyesuaikan dengan keinginan customer ya. Em, Jangan karena nggak mau gitu ya, ya bisa sih tapi kan susah gitu ya, jangan begitu. Kalau memang bisa, ya bisa kita berikan gitu, kecuali kalau memang nggak bisa ya. Misalnya ada eh, restoran burger ada customer-nya minta gado-gado, ya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau cuma soal, jam apa namanya, jam layanan gitu ya, ini menu ini hanya ada di breakfast, menu ini hanya ada di lunch gitu, itu kan, hanya rambu gitu ya untuk mempermudah mungkin, tapi kalau ada customer yang meminta ya kenapa tidak gitu ya, bisa kita berikan gitu. Oke, baik, kemudian kita lihat di sini ada suatu hasil penelitian ya. Kalau sampai timbul ini customer yang kecewa ini 100 orang saja, ternyata yang komplain, maksudnya komplain itu menyampaikan ya, menyampaikan keluhannya. Tapi mereka udah kecewa nih, jadi udah ada 100 orang yang kecewa gitu ya. Yang menyampaikan itu hanya 4%, 4 orang ya. 96 orang lainnya itu diam. Ini tipikal di banyak tempat gitu ya, di banyak budaya, orang cenderung diam, yang komplain, nyampaikan itu tidak banyak, ya. Nah, dari yang komplain itu 75% kalau kita bisa handle dengan baik itu masih bertahan. Sementara kalau tidak ya otomatis dia pergi, ya. Nah, dari yang tidak komplain apa yang terjadi? 5% bertahan kalau memang tidak ada pilihan lain, ya. Jadi dia kecewa, dia diam saja, tapi ya udahlah, nggak ada yang lain soalnya gitu ya. Oke, nah ini tentu tidak bisa di dalam jangka waktu panjang bertahan ya. Kalau begitu dia ada pilihan, punya pilihan lain, dia pasti akan pindah ya. Nah, 95% yang tidak komplain ini, 96 ya, tidak komplain, 95% itu pergi ya. Jadi ini kan bahaya banget. Orang sudah tidak puas, diam aja, nggak ngomong, tapi terus kabur. Nah, ini nggak ketahuan ini, mau dilacak sampai kemana nih sulit ya, karena memang dia tidak komplain ya. Ya harusnya sih bisa juga ya kita cek, ini kenapa ibu ini kok udah lama nggak kesini dan sebagainya ya. Ini saya ingin tunjukkan saja masih ada upaya, justru ada kesempatan baik bagi kita melakukan apa yang disebut handling komplain ya. Jadi komplain itu harus dihandle. Karena hasilnya ini luar biasa. 4% yang komplain itu dia sebagian besar bisa bertahan ya. Tapi kalau tidak dihandle dengan baik, ya dia akan pergi gitu ya. Baik, jadi ini kesempatan ya. Begitu ada komplain jangan dianggap sebagai ya udahlah komplain aja lah gitu ya. Nggak begitu gitu. Tetap harus kita upayakan. Baik, nah ini ada lagi data lain, penyebab pelanggan pergi ternyata bukan karena produk ya, karena servis, karena layanan. Produknya sebetulnya sama ya, begitu-begitu aja, tidak terlalu banyak berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tetapi kalau servisnya buruk itu sangat bisa menimbulkan orang lain, pelanggan itu pergi ya. Nah, yang lain sih ya adalah beberapa penyebab ya, bujukan pesaing, ada kompetitor gitu ya, ada memang dia pindah tempat atau apalah, ini sedikit saja ya, tapi yang kita lihat di sini bandingkan antara produk dengan servisnya ya. Produk yang buruk kalau emang nggak jelek-jelek banget gitu ya, itu tidak terlalu besar ya. Yang paling besar adalah karena layanan. Coba mungkin restoran, makanannya ya gitu-gitu aja sih, enak banget sih juga enggak gitu ya. Tapi layanannya yang buruk itu bisa membuat customer pergi gitu.
ya. Oke, jadi ini penekanan saja. Oke, nah sekarang sampai terjadi komplain, detailnya ini ada beberapa. Saya mau cek aja nih dari 1 sampai sekian ini, sebenarnya bisa nggak sih dihindari atau dicegah? Coba kita lihat ya. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang diterima. Ya, jadi dia minta 3 jam, kita kasih sehari gitu misalnya ya. Jadi lebih lama ya, nggak sama kan? Oke, bisa nggak dicegah? Bisa kan? Kalau kita sudah tahu dia minta 1 jam, ya kita kasih 1 jam, ya. Jadi kita tanyakan seberapa yang ingin dia inginkan, sebisa mungkin ya kita penuhi. Sorry. Oke, nah kemudian ada juga perbedaan persepsi ya, perbedaan persepsi apa juga banyak menimbulkan permasalahan ya. Kemudian pelanggan menunggu terlalu lama ya, sama seperti tadi sikap etika yang tidak sopan, tidak baik, tidak sopan ya. Tidak ada usaha mendengarkan keluhan. Ini sekedar ya nggak menunjukkan benevolence, nggak menunjukkan upaya gitu ya. Hasil nomor 2, tapi kalau kita tidak terlihat mau membantu itu udah parah sih gitu ya. Oke, tidak ada usaha memecahkan masalah ya, tidak sesuai janji, informasinya yang nggak jelas, males atau mempersulit gitu ya, kaku pada peraturan. Ini boleh dibilang sebenarnya semuanya bisa dicegah ya, bisa dicegah gitu. Jadi saya kalau ditanya materi handling komplain Bu gitu ya, sebenarnya bukan lalu diartikan, oh jadi boleh komplain ya customer gitu. Ini ada nih caranya menghandle, enggak gitu sih gitu ya. Nomor satu saya perlu tekankan, komplain itu harusnya bisa dicegah ya. Jangan udah kok biar aja nanti kita handle, enggak gitu ya. Upaya pertama adalah mencegah ya, mencegah komplain, jangan sampai terjadi komplain gitu. Oke. Upayanya nggak terlalu susah gitu ya. Jadi mencegah komplain itu lebih mudah daripada nanti kalau sudah komplain kita recovery itu lebih sulit. Karena orang itu bisa lebih kecewa gitu ya. Kayak misalnya kita terlambat nih. Jam 10 janji, 10 kurang 5 kita cegah dia kok dia kecewa, kita telepon. Bu maaf ya saya butuh waktu lebih lama. Itu kecewanya ya mungkin 50% ya. Tapi kalau sudah 10 lewat 5 nggak ada, di telepon nggak nyambung, di WA nggak bales, itu udah 100% marah. Ya. Jadi mencegah, sekali lagi itu lebih baik daripada menghandle. Kayak orang sakit ya, minum vitamin mencegah sakit itu kan lebih mudah daripada mengobati ya. Kalau udah sakit susah ngobatinnya gitu. Oke. Baik, nah sekarang kita lihat teknik atau tahapan dalam menghadapi keluhan ya. Nomor satu banget itu adalah beri perhatian ya. Kalau tatap muka kita eye contact. Kalau telepon ya kita fokus ya. Kalau WA ya bener-bener kita susun kalimat yang sempurna, yang jelas gitu ya dengan cara memberi perhatian, nggak sambil lalu ngejawabin WA-nya gitu ya. Kalau kita tahu namanya dan sebaiknya tahu kita panggil nama. Dengan memanggil nama, orang merasa lebih diperhatikan gitu ya. Kita berikan body language yang sesuai, kita angguk ya kepala, kita senyum gitu. Itu awal yang baik ya yang perlu dilakukan. Kedua, dengerin ya. Dengerin, terima keluhannya, sungguh-sungguh disimak gitu ya. Meskipun dia menyatakan begini begitu, tahan dulu ya. Meskipun kita ngerasa, aduh bukan salah saya, ini kan salah bagian si anu si itu gitu ya. Tahan dulu gitu, jangan terburu-buru meng-counter gitu ya, membela diri gitu. Ibu jangan marah-marah ke saya dong, ini bukan salah saya, jangan dulu gitu ya. Biarkan dia menyampaikan, kalau sudah reda baru ini dalam konteks dia marah ya, baru kita giliran kita berbicara ya. Jadi ini sebenarnya secara garis besar handling komplain teknik dibagi dua. Oke. Bagian pertama adalah mendengarkan, bagian kedua
Bagian pertama mendengarkan, bagian kedua giliran kita berbicara, dan itu nggak bisa dicampur-campur ya. Mendengarkan bagian pertama itu active listening, bagian kedua menghandle itu dengan asertif ya. Kemarin ada di sesi communication ya. Oke, jadi dengarkan dulu, simak dulu, kita peka pada intonasi, kita peka pada body language, kita perhatikan kata-kata ya kalau lewat email atau WhatsApp gitu. Jadi apa namanya, fokus, oke. Biarkan pelanggan menyampaikan semuanya benar-benar sampai sampai full begitu, jangan memotong pembicaraan ya. Begitu customer itu dipotong kalimatnya, dia akan naik lagi ya. Dia sudah mau reda, turun, turun gitu. Begitu kita counter, kita potong, dia akan naik lagi emosinya ya. Jadi justru biarkan dia itu turun emosinya dengan cara tidak terburu-buru memotong pembicaraannya ya. Tidak perlu juga memberi penilaian ya, oh ibu sih nggak bener ini begini nih, jangan dulu ya, nanti tahan aja dulu. Karena kalau lagi marah tuh dengerin aja dulu ya. Oke, kemudian di dalam tahap mendengarkan ini kita gali ya, gali informasi selengkap mungkin ya 5W1H. Ini apa sih masalahnya, di mana, kapan terjadinya, kenapa bisa begini, kita catat fakta-faktanya. Tunjukkan bahwa, "Oh iya Bu, sebentar saya catat," gitu ya. Customer tuh senang kalau ngelihat kita atau tahu kalau kita mencatat ya. "Baik Bu, saya catat ya." Catat beneran apa enggak ya nggak tahu gitu ya, tapi menunjukkan kita serius gitu, nggak sambil lalu ya. Oke. Dan dalam tahap mendengarkan ini jangan sampai harus mengulang si customer. Kita nggak fokus, kemudian eh, apa Bu, apa sorry, gimana gitu ya. Minta dia mengulang gitu. Itu aduh, orang udah marah itu kan keluar energi gitu ya. Jadi jangan sampai membuat dia suruh mengulang. Mungkin sih kita nggak niat, tapi em, bisa terjadi begini. Oh baik Bu, mohon ditunggu, saya sampaikan, saya transfer ke rekan saya. Terus kita sambungin telepon, kita nggak ngomong apa-apa, teman kita di bagian lain itu terimanya begini, halo selamat siang, dengan ini bagian ini ada bisa dibantu. Terus maksud lo, iya ibu gimana, ada bisa dibantu. Maksudnya, jadi saya suruh marah lagi. Ya, hati-hati kalau ada komplain itu jangan ditransfer ya. Benar-benar kita yang handle. Kalau kita minta bantuan teman, kita hold dulu, mohon ditunggu sebentar, kita tanya, ini gimana nih gitu ya, kita yang jawab. Seenggak-enggaknya benar-benar kita nggak bisa, mungkin juga bukan wewenang kita untuk menjawab, kita harus transfer informasi dari customer kita ya. Mohon ditunggu Bu gitu ya. Ini ada ibu ini nanya gini gini gimana ini gitu ya. Tolong dijawab ya gitu. Udah ngerti belum masalahnya? Udah ya. Oke, jangan tanya lagi ya. Nah, begitu dia angkat, selamat siang Ibu, dengan sini saya sudah terima informasi dari Bu ini, masalahnya gini-gini, saya bisa bantu gini gitu ya. Jadi jangan sampai membuat pelanggan harus mengulang keluhannya ya, itu hati-hati banget tuh ya. Oke, ditambah dengan sikap empati ya, kita bisa pahami perasaan mereka, dan ingat definisi empati bukan hanya merasakan tapi juga ada action gitu, ya. Jangan defensif, jangan melemparkan kesalahan ke pihak lain ya. "Ya bukan salah saya Bu, ini Bu bicara aja sama bagian ini," nggak ada begitu ya. Oke. Kalau sudah, tahap berikutnya kita minta fakta-fakta atau data-data yang, mungkin belum sempat disampaikan ya. Kita tanya, kalau perlu kita, minta tertulis ya. "Baik Ibu, untuk data ini bagaimana, mohon dilengkapi atau saya tanyakan," dan seterusnya ya. Nah, di dalam rangkaian mendengarkan ini sangat bisa jadi customer itu menerangkan atau komplain banyakkan emosinya ya. Jadi
Banyakan marahnya, banyakan bumbu-bumbunya, kata-kata mutiara atau apa, maaf mungkin ada kebun binatang keluar gitu ya. Itu kita saring, kita kayak bawa filter gitu, yang berisi emosi-emosi itu pinggirin ya, singkirin. Kita saring aja yang fakta-faktanya, logikanya itu apa ya. Kalau kecerdasan emosinya udah pandai bisa nih gitu ya, yang emosi singkirkan, yang logika, rasional itu kita kita keep gitu ya. Jadi fokus pada pemecahan masalah, bukan pada emosi gitu ya. Pemecahan masalah itu berdasarkan pada fakta gitu ya. Sebenarnya ini masalahnya apa gitu. Abaikan emosi yang menyertai customer complaint ya. Jadi sebenarnya secara singkat, jadi sebenarnya maunya apa gitu ya. Tapi itu jangan ditanya gitu ya. Kayak cerita dinding apa laut nih gitu ya. Itu jadi sebenarnya yang diinginkan tuh apa? Oh ya diperbaiki dindingnya ya udah gitu ya. Oke, tetap tenang, sabar ya, jangan terpancing emosi gitu. Ya, gimana Bu caranya jangan terpancing emosi? Ya diingat gitu ya, inget aja kalau misalnya kita udah gitu udah deg-degan, udah berasap gitu, ya udah tahan gitu, jangan jangan diterusin gitu ya. Kalau bener-bener nggak kuat, kita boleh hold. Maaf Ibu, saya keep dulu datanya, nanti 10 menit lagi saya hubungi Ibu. Saya akan diskusi dengan internal kami ya. Selamat siang, tutup gitu ya udah ngos-ngosan gitu nahan emosi boleh ya. Padahal sebenarnya juga kita udah tahu jawabannya, tapi membuat kita punya spare waktu untuk menurunkan emosi kita, ya boleh kalau bisa, kalau diperlukan seperti itu boleh, ya. Tapi lebih baik ya langsung ya dijawab. Oke, jangan bersikap defensif, menuduh, tadi ya menyalahkan orang lain, ya atau justru mentransfer ke pihak-pihak yang lain gitu ya, yang sebenarnya customer itu pengennya udah dengan Anda aja udah beres gitu ya. Jangan jangan dipingpong, di transfer ke sana kemari gitu ya. Dan ingat, komplain itu, handling komplain itu sebenarnya memang bagian dari layanan ya, bukan apa namanya, ekstra job gitu ya atau tambahan gitu. Ya namanya bagian customer service itu ya termasuk menghandle layanan ya. Jadi jangan mengeluh, aduh sebel deh ini customer gua komplain melulu gitu ya. Job desk seorang customer service itu bukan hanya melayani tapi juga menghandle komplain ya. Itu perlu diingat tuh. Jadi kalau di job desk-nya belum ada, perlu ditambahin tuh ya. Jadi bukan hanya melayani, customer service. Oke, judulnya sih boleh ya customer service, tapi jobnya itu bukan hanya melayani, tapi juga menghandle komplain. Gitu. Spesifik itu ya, menghandle komplain. Gitu. Oke, dan jangan menanggapi secara pribadi. Ini bukan masalah perorangan gitu ya. Saya nggak punya masalah secara pribadi dengan ibu itu gitu ya. Ibu itu juga nggak, bukannya benci sama kita secara pribadi, enggak gitu ya. Ini urusan kerjaan kok gitu ya. Oleh karena itu don't take it personally lah gitu. Jangan terus aduh tersinggung gitu. Aduh bapak gua aja nggak pernah marah kayak gini gitu ya. Sampai baper-baperan gitu tuh nggak perlu gitu ya. Kan ini cuma soal kerjaan kok gitu ya. Jadi tetap bersikap objektif, profesional, tidak mudah tersinggung, tidak apa namanya, memasukkan ke dalam hati terlalu dalam gitu ya. Kita kerja profesional aja gitu ya. Oke, baik. Kalau sudah nih giliran kita ya, tidak perlu menceritakan masalah kalau kita punya isu pribadi gitu ya. Misalnya, "Iya Bu maaf saya baru kerja di sini," gitu, atau, "Iya Bu maaf saya sedang sakit," gitu, "Iya Bu maaf saya ini," gitu ya. Bukannya salah, tapi itu tidak tidak efektif ya.
so what gitu ya, tetap aja gitu harus ada upaya secara corporate juga. Kalau ada petugas yang sakit atau nggak mampu apa gitu kan harus ada rekan lain yang membantu gitu ya. Sebelum diminta harus dihandle oleh rekan lain gitu. Bukannya nggak boleh sakit tapi harus ada solusi ya. Ya atau apalah gitu ya, saya ini, saya itu gitu. Customer itu tidak ingin mendengar excuse, dia tidak ingin mendengar alasan gitu. Jadi eh, simpan aja ya, masalah pribadi kita itu simpan aja gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah meminta maaf. Pertama kali meminta maaf ya. Tentu dengan tulus ya, jangan jangan apa namanya sambil lalu, iya Bu maaf maaf gitu enggak ya. Jadi kita apa namanya minta maaf secara tulus gitu. Walaupun ya, ini dicatat juga, walaupun kesalahannya itu bukan kesalahan kita, ya. Kita minta maaf, misalnya ada kesalahan dari divisi lain gitu ya. Oh ya Ibu, mohon maaf, bisa saya apa namanya berikan solusinya begini, gitu ya. Jadi walaupun apa namanya kesalahannya bukan ada di kita, ya. Baik, tunjukkan kita sangat menyesal gitu ya, karena memang mungkin bukan kita yang salah, tapi kita tunjukkan rasa menyesal gitu ya. Oke, kalau si customer itu mencari mencari rekan kita gitu ya, kita bisa tawarkan alternatif yang misalnya dia tidak di tempat ya, kita bisa tawarkan alternatif ya, ada bantuan atau menunggu atau apa, gitu. Teamwork lah gitu ya. Baik, boleh juga kita ulangi keluhan pelanggan dengan kata-kata kita sendiri, tapi secara cepat gitu ya. Jangan ada tuh gini, misalnya, Mbak saya gini 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 ya. Terus baik Ibu, sudah saya catat, Ibu bla 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 bla. Benar Bu gitu. Jangan nanya lagi ya. Kita mengulang pertanyaan dia itu sekedar untuk confirm tanpa bertanya gitu ya. Eh, Tujuannya mengulang komplain atau mengulang pertanyaan ini adalah hanya menunjukkan bahwa saya ngerti loh gitu ya. Jangan bertanya lagi gitu ya. Oh iya Ibu, jadi saya sudah catat permintaan Ibu adalah Ibu meminta dikirimkan email berisi formulir ini itu inu ina inu. Benar begitu Ibu? Gitu ya. Jangan nanya begitu gitu ya. Jadi cepat aja gitu. Oh ya, baik Bu. Jadi saya catat request Ibu untuk formulir ini ya. Baik, saya akan kirim. Gitu ya. Eh, itu perlu daripada cuma sekedar gini. Baik Bu, siap. Apaan yang siap? Ya, itu juga salah gitu. Siap gitu. Apaan? Ngerti nggak yang saya minta kan gitu ya. Jadi baik Bu, saya akan kirimkan formulir ini gitu ya. Jadi ulangi untuk menunjukkan kita mengerti, bukan mengulangi lalu bertanya ya. Bedain ya seperti itu. Nyebelin gitu kalau orang udah minta komplain marah terus malah ditanya lagi gitu ya. Oke, dengerin nggak sih tadi saya marah kan gitu ya. Baik, selengkap mungkin informasi yang perlu kita sampaikan ya dikatakan tentu dengan tenang, sopan ya. Orang mudah-mudahan akan ketarik kok. Dia emosi tinggi gitu ya. Nah, giliran kita bicara dengan tenang, speednya cukup, intonasinya ramah, smiling voice, dia akan nggak enak hati sendiri kok gitu ya ngadepin orang yang oh kok ini ramah ya, sopan ya gitu. Dia akan ketarik. Tapi coba bayangkan kalau dia marah terus kita juga ya Ibu jangan marah begitu dong, sabar. Saya juga akan siapkan ini. Jadi begini ya Bu ya, Ibu perlu catat juga bla 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 bla. Kitanya juga kenceng volume tinggi begitu dia nggak akan turun gitu ya. Jadi benar-benar harus lebih rendah emosinya dibanding si customer yang komplain ini ya. Oke,
beritahu tindakan, jadi action apa yang akan kita lakukan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saya akan kirim sekarang, saya akan perbaiki, saya akan ubah ini surat atau apa gitu ya. Baik, seperti itu. Jangan bohong gitu ya, katakan apa namanya yang sebenarnya, supaya customer trust gitu ya, percaya pada kita. Sebisa mungkin jangan ada kata no ya, tidak bisa, nggak bisa itu, aduh, nomor sekian deh gitu, kalau perlu dia hapus dari kamus ya. Yang baik adalah yes gitu ya, bisa gitu, but itu masih mending, yes but ya, oke. Maksimal 1 kali 24 jam ini sih sangat relatif lah ya. Mungkin kalau email tadi ada 1 jam ya, 1 jam. eh, harus jawab, silakan itu disesuaikan saja. Intinya level agreement yang sudah disepakati itu seperti apa diupayakan ya. Kalau belum tercapai, misalnya dalam waktu agak lama ya, progresnya baru selesai mungkin masih 1 minggu gitu ya, itu ada baiknya kita report gitu ya. Misalnya dalam 1 hari, 3 hari, Ibu sudah sampai di sini Bu progresnya, mohon ditunggu nanti apa ke progres berikutnya gitu ya. Jadi dalam 1 minggu itu orang nggak nunggu-nunggu tanpa kejelasan ya. Apalagi kalau sudah nunggu 1 minggu ternyata ada yang kurang. Aduh, itu nyebelin banget. Baik Ibu ditunggu 1 minggu. Dah, duduk manis, jangan bawel. Giliran udah 1 minggu, nggak selesai nih masalahnya. Sampai keduluan di telepon. Gimana Mbak? Katanya 1 minggu. Oh iya Bu, ternyata setelah saya cek dokumennya ada yang kurang. Bisa Ibu lengkapin ya? Kenapa baru sekarang ngomongnya? Gitu ya. Harusnya pada hari pertama kita cek dokumennya sudah lengkap belum. Kalau belum kita bilang, Ibu yang ini kurang, yang ini salah, yang ini apa, kan gitu. Jadi terus apa? Ya Ibu dilengkapi dulu ya, terus ya 1 minggu lagi, gubrak, kan gitu ya. Jadi janganlah kayak gitu ya. Kita rasakan sendiri kalau kita jadi customer diperlakukan seperti itu kan kesal gitu ya. Jadi progres itu harus ada sedetail mungkin, ada kekurangan segera dikasih tahu gitu ya. Ada yang perlu dilakukan segera disampaikan gitu supaya cepat gitu ya. Semua sekarang serba harus cepat. Baik. Kalau ada beberapa alternatif boleh disampaikan ya. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Orang itu senang dia yang mengambil keputusan ya. Bukan kita, oh ya Bu, baik Ibu begini aja gitu. Oh gitu ya Mbak ya, oh, bisa nggak ya gini 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 kan gitu ya. Orang itu senang kalau dia yang ambil keputusan. Jadi kita bisa buat pilihan. Ibu, silakan, ada alternatif begini, A atau B. Silakan Ibu mau pilih yang mana. Itu dia senang. Oh ya udah Mbak, A aja gitu. Walaupun juga nggak beda-beda banget gitu ya. Tapi dia merasa punya power ya. Secara psikologis orang komplain kalau solusinya itu dia yang pilih, dia yang ambil, itu dia suka ya. Dibanding kalau ya udah Ibu tunggu aja ya gini-gini gitu. Ada gitu ya, ada orang yang tidak suka dikasih ultimatum seperti itu. Oke, jadi itu satu tips lah ya. Kalau misalnya udah kita kasih alternatif 2 ini ternyata dia nggak mau gitu ya, kok gitu ya, ini nggak bisa, tapi kalau ini gini ya gitu ya. Misalnya biasanya soal biaya gitu ya, "Ibu, bisa Bu ini, dalam waktu 1 hari tapi biayanya sekian, kalau Ibu mau lebih murah, ini butuh waktu lebih lama," misalnya gitu ya. "Wah gimana ya, gina," gitu ya. Kalau sampai mentok begitu, kita balikin. "Oh mohon maaf Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya tawarkan. Mungkin Ibu, ada alternatif lain atau apa," gitu ya. Nah, kan membuat dia berpikir gitu ya. Kalau misalnya juga aneh-aneh dia akan sadar, iya ya nggak bisa ya," gitu ya. Jadi, berikan kesempatan dia untuk menyampaikan alternatif yang dia suka ya. Bisa jadi kita
kita juga setujui gitu ya. Mungkin bukan soal cepat dan biaya aja, tapi ada beberapa yang ya emang nggak bisa gitu ya. Ekstrimnya tadi saya bilang kalau restoran burger minta gado-gado gitu ya. Bagaimana menurut ibu gitu kan ya? Ya emang nggak ada gitu ya. Oke, jangan mudah membuat janji kalau memang tidak bisa dipenuhi ya, tidak bisa ditepati jangan. Kemudian confirm pada pelanggan, bagaimana Ibu sudah, cukup gitu ya, ada lagi yang bisa dibantu, itu jangan takut ya. Kalau sudah confirm, apa yang akan dilakukan, ya lakukan segera gitu ya. Kalau diselesaikan oleh pihak lain, jangan lupa follow up. Sudah belum itu Mas, yang Bapak itu udah dikirim belum? Ini apa gitu ya. Tetap tanggung jawab ada di kita karena kalau sampai tidak dilakukan atau terlambat, toh si customer itu nanti larinya ke kita lagi gitu ya. Jadi itu tetap bagian dari tanggung jawab kita ya. Oke, dan jangan berdebat ya, jangan berdebat, kita nggak akan pernah menang berdebat dengan pelanggan. Customer is always a king, nah itu ya, pegang aja tuh. Oke, baik, mudah-mudahan itu cukup apa namanya bisa menjadi step by step lah ya dalam kita menghandle. Kalau ternyata customer-nya sangat agresif, ini tinggal ditambah aja ya. Volumenya dikencengin ya, bagaimana kita mengontrol diri dikencengin, bagaimana kita menahan emosi itu dikencengin gitu ya. Empatinya kita juga dikerasin gitu ya. Tidak bereaksi tapi merespon ya. Bereaksi itu orang marah balik marah gitu ya. Kalau merespon tuh ya sesuai fakta lah gitu ya. Tidak terpancing emosi gitu ya. Tetap tenang, jangan marah ya. Yang penting action gitu. Ya. Oke, detail aja di sini ya. Kita itu profesional. Kalau saya itu nggak suka ngelihat orang marah, ya saya juga nggak mau dong kayak dia gitu. Kalau ada orang marah, lalu saya bales marah, berarti sama dong sama dia. Padahal tadi saya nggak suka ngelihat dia marah ya. Jadi apa? Ya kita tuh harus beda. Saya tuh lebih tinggi daripada dia gitu ya. Saya tuh lebih berbudaya, saya tuh lebih profesional dibanding orang itu gitu ya. Orang marah itu kan menunjukkan eh, ketidakmatangan jiwa gitu ya. Jadi tidak bisa mengontrol itu kan sebetulnya lemah ya. Orang yang nggak bisa mengontrol emosi itu sebenarnya lemah ya. Saya nggak kayak dia gitu. Saya pinter kok, saya bisa kok gitu ya. Kalau saya bales marah, sama dong jeleknya sama dia gitu ya. Jadi saya nggak mau kayak dia. Saya harus bisa lebih baik daripada dia gitu ya. Oke, beri mereka waktu itu juga boleh dicoba. Kalau misalnya orang ngomong komplain, kita dengerin terus 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 ya. Sampai ada orang bilang gini, aduh ditinggal tidur aja kali ya, nanti kalau udah selesai marahnya bangunin gitu ya. Ya itu sampai ada joke seperti itu karena ya betul, kita tunggu aja sampai dia turun gitu ya. Eh, jangan tapi ditutup dengan udah ibu marahnya, jangan juga begitu ya. Dalam hati masih boleh, tapi enggak lah gitu ya. Intinya kita tunggu sampai dia turun. Nah, cuman juga ada nih ya, bukan cuma, oh kata Bu Santi suruh nunggu dia emosinya turun, kita jangan ngomong apa-apa dulu. Terus diem aja. Di telepon dia, wah, 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 gitu. Terus kita diem aja. Katanya kan nggak boleh ngomong dulu gitu ya. Diem aja. Orang marah kalau didiemin itu juga juga nggak suka-suka banget gitu ya. Perlu dibedakan. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap merespon, tapi tidak memotong pembicaraan atau tidak defensif, tidak memberi keterangan panjang lebar. Yang perlu dilakukan adalah memberi respon pendek, respon singkat. Apa contohnya? Sekedar iya, baik, oke, note, baik, seperti itu, gitu ya. Jadi dia bla 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 bla, oh iya, bla 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 bla, baik Bu, bla 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 bla, baik saya catat, bla 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 bla, oh oke, bla bla bla, oh gitu ya. Itu harus ada tuh jeda-jeda
pas dia tarik nafas gitu ya, bla 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 bla, gitu. Orang marah kan tetep aja nafas ya. Nah, kita perhatikan nih pas dia nafas gitu, pas dia jeda lah gitu ya, itu kita sisipi, "Oh oke, bla 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 bla. Oh iya baik Bu, bla 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 bla," gitu ya. Jadi juga jangan diam aja, kalau diem aja nanti dia gini, "Halo? Halo? Mbak Ana, halo? Halo?" "Iya Bu, saya masih di sini." "Oh kirain pergi, kirain putus, saya lagi marah nih." Gitu ya. Orang kalau marah nggak ada respon juga juga tambah marah. Cuman jangan respon, defense, respon, excuse, respon, argumentatif gitu ya, itu jangan gitu. Tapi tetap ada respon pendek tadi gitu. Oke, nah itu nanti akan turun ya. Kalau benar-benar nggak bisa itu tadi, beri jeda ya. Jadi, "Baik Pak, saya keep dulu ini datanya saya akan bicarakan, nanti sore saya hubungi Bapak sekitar jam 3 ya," gitu. Nanti jam 3 mudah-mudahan udah turun emosinya ya. Kalau solusi itu kita kasih pada saat ditelepon, ada orang yang nggak suka gitu. "Oh baik Bu, baik Ibu tidak perlu khawatir, baik saya akan berikan gini gini gini." Kok gitu aja sih? Saya belum puas nih." Ada orang kayak gitu ya. Jadi, kalau kita tawarkan alternatif ternyata dia nggak mau, ya sudah, tunggu aja dulu. "Oh, jadi bagaimana menurut Ibu?" "Ya saya gini gini gini, minta gini gini." Tampaknya belum, apa namanya, belum sesuai dengan, apa namanya, prosedur, namun nggak apa-apa saya tanyakan gitu ya. Nanti saya tanyakan dengan pimpinan saya. "Iya Pak, tolong tanyain ya," gini gini. Nanti jam 3 kita telepon lagi ya sama, jawabannya sama, emang nggak bisa gitu ya. "Maaf Ibu sudah saya tanyakan, tampaknya memang belum bisa, perlu sesuai seperti ini." Gitu ya? Ya udah deh. Nah, karena jam 3 tuh dia udah turun dan jam 3 tuh dia tahu bahwa kita sudah tanya ya. Jadi beri waktu, bener-bener intinya beri waktu, jangan terburu-buru kasih solusi kalau orang itu, menolak ya. Jangan paksakan maksudnya ya. "Udah Bu gini aja saya kirim ya, nanti Ibu isi formulirnya." Kok gitu sih? Saya kan pengennya bla bla." Dia masih masih suka kayak belum puas gitu ya, masih nawar-nawar gitu ya. Oke, bener-bener terlibat, bener-bener kita rasakan gitu ya, tunjukkan minat kita, apa namanya, sungguh-sungguh gitu ya. Kalau konsumen bicaranya lama, boleh sih, menyela, tapi dalam teknik, gini, kalau dia udah jeda nih ya, kita, masuk dengan kalimat, "Baik Bu," gitu ya, "Baik Pak, saya sudah mengerti," gitu ya. Ini kalau bener-bener orang udah panjang, udah capek gitu ya, sampai sore nggak selesai. Itu boleh kita tutup, "Baik Bu, saya sudah mengerti," gitu ya. Kalau tatap muka, misalnya ada customer datang ke kantor, boleh kita suruh duduk ya. Kalau orang berdiri itu secara emosi, dia punya power yang lebih ya. Kalau emang dia berdiri, ya kita berdiri juga. Itu biar sejajar ya. Boleh. Oke, hindari konfrontasi langsung terutama untuk customer yang agresif seperti ini ya. Jangan dilawan ya. Tetap tetap kita ramah aja gitu ya. Eye contact, body language yang baik ya. Tetap tegas, bukan maksudnya ramah lalu lalu pasif ya, jangan ya. Kita tetap tegas tapi tidak konfrontatif ya. Tidak konfrontatif tuh nggak berargumen gitu, nggak berbantahan ya. Nggak ada upaya, nggak perlu upaya mengalahkan gitu ya. Ini bukan bukan perang kok, ini bukan lomba gitu ya. Diharapkan win-win solution gitu. Oke ya, jadi dalam situasi-situasi sulit tetap jaga emosi, mmm, jam terbang sih gitu ya, eee, kita nggak pengen seperti dia ya, itu juga tetap dijaga di dalam pikiran kita, mmm, kita beri apa yang dia inginkan itu, lebih baik gitu ya, kita upayakan. Baik, inisiatif ya, kita menyelesaikan masalah bukan, karena diminta, bukan karena ditagih, bukan karena dikomplain gitu ya, "Oh gini aja Bu, oh gini Bu," gitu ya. Oke, ini beberapa teknik aja ya, pagi-pagi kerjasama. Nah kalau perlu, relaksasi,
Bapak Ibu bisa pijat tengkuk atau minum ya, berdoa, zikir, apalah gitu ya yang bisa membuat kita rileks, makan manis-manis, dengerin musik, minum kopi gitu ya, itu boleh gitu. Oke, dan jangan lupa kita punya formulir keluhan. Dicatat ya, setiap ada keluhan itu dicatat. Bukan hanya dicatat, harus dievaluasi. Jangan menjadi issue of the year. Misalnya apa namanya sampai setahun tuh nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi eh, mudah-mudahan sebulan sekali kita lakukan evaluasi, bulan depan tidak terjadi lagi ya. Ini bukan cuma sekedar dicatat ya, mulai dari nama, apa keluhannya apa, kapan, masalahnya apa, solusinya apa, waktu itu udah beres atau belum. Ini harus jangan cuma sekedar catatan, taruh di laci, kuncinya buang ke laut. Jangan begitu ya, jadi harus dievaluasi. Oke. Ini dia terakhir, ada yang disebut service recovery paradox ya. Jadi gini ceritanya, orang kalau, ngalamin kekecewaan karena ada failure, ada kegagalan gitu ya, kemudian dia mendapat, recovery gitu ya, dia kecewa banget gitu ya, terus ini di-recovery, dikasih solusi, di-handle dengan baik, dikasih, apa namanya, ganti rugi gitu ya, itu dia akan bisa, meningkat kemungkinan dia menjadi loyal customer ya. Service recovery satisfaction-nya, jadi kepuasan setelah, mendapat recovery itu, tinggi gitu ya. Dia akan, menjadi loyal, di sini customer, loyalty ya. Dibanding apa, orang yang tidak mengalami kekecewaan ya, ini yang biru, garis biru, tidak mengalami kekecewaan, dia tidak di-handle, memang nggak kecewa ya nggak di-handle ya, dan dia tidak mendapat recovery, dia tidak mendapat apa namanya ganti rugi ya, dia tidak mendapat ganti rugi, akhirnya dia loyaltinya, kesetiaannya itu juga rendah, lebih rendah dibanding orang yang mendapat recovery itu loyaltinya bisa lebih tinggi gitu ya. Contoh deh, misalnya ada orang makan di restoran, puas, makanannya enak, harganya oke, tempatnya bersih, orangnya ramah, makanannya enak, pokoknya biasa aja lah gitu ya. Ini dia biru nih, dia nggak pernah kecewa, dia pergi maksudnya pulang dari restoran itu so-so aja, baik-baik aja, tapi ya dia nggak terlalu loyal. Besok-besok dia bisa pindah ke restoran lain gitu ya. Nah, contoh kedua, ada seorang yang datang ke restoran itu, mendapati, makanan yang mungkin kurang kurang pas lah gitu ya, mungkin ada makhluk hidup lain. Kata ya ada mungkin maaf ada semut lah atau ada apa gitu ya, yang pokoknya nggak memuaskan. Itu dia kecewa kan, dia kecewa gitu terus, di recovery, "Aduh Ibu maaf ya, maaf sampai terjadi seperti ini," gitu ya. Atau yang nggak sampai ekstrim gitu deh, ini lain soal, nanti saya mau cerita soal severity ya, soal keparahan. Misalnya gini, ini real terjadi, ada di satu restoran, seorang, tamu datang, dia, apa namanya, minum, kemudian, minumannya tuh belum habis-habis banget gitu ya, terus dia ke toilet. Dia ke toilet, sebenarnya dia belum selesai gitu ya, tapi karena sendirian, ya udah si petugasnya pikir, mmm, si mas-mas ini udah pulang gitu. Tapi dia juga heran, kok ini minumannya belum belum habis gitu ya, tapi orangnya kemana ya, udah pulang apa ya. Jadi si waitersnya ini nggak ngerti lah gitu, pokoknya dia, eee, apa rajin rajin beberes gitu, akhirnya diangkat lah itu gelas gitu. Nah pada si tamu ini, apa, ke toilet gitu ya, ke restroom. Begitu dia balik ke mejanya, "Loh gelasku mana? Kan belum selesai ini, gue tadi kan minum belum habis," gitu ya. "Lah kok udah diambil?" "Mas Mas, tadi minuman saya mana? Kan belum habis." "Oh maaf, saya pikir Masnya udah pulang gitu, baru saya ke toilet." "Oh maaf."
sebentar ya, saya gantikan. Akhirnya dikasih lagi tuh satu satu minuman lagi ya, entah es cendol kayak apa gitu ya, itu dikasih lagi gitu. Nah ini sangat sangat impress bagi si tamu ini sampai dia, "Oh, oh bagus banget ya," gitu. Jadi dia gini, yang merah ini, ya, jadi dia, mendapatkan kegagalan gitu ya, service failure, servisnya kurang memuaskan, kemudian dapat recovery, dikasih satu satu gelas lagi gitu ya, entah apalah mungkin juga komplimen yang lain gitu ya. Oke, dia akan loyal, "Ih bagus ya itu restoran itu, padahal nggak salah-salah banget sih waitersnya, emang guanya aja tadi ke restroom gitu ya, tapi baik ya," gitu. Dia akan impress dan akan, puas, dia bisa jadi customer loyal ya. Nah, dibanding yang tadi nih, yang biasa-biasa aja, dia akan tekan gini. Apa maksudnya nih cerita ini soal paradoks? Bahwa kalau ada orang komplain, itu masih betapa besarnya kesempatan kita untuk mendapatkan orang itu tetap tinggal gitu ya, tetap ada pada perusahaan kita. Itu luar biasa kesempatannya, bahkan bisa lebih tinggi gitu. Jadi jangan males. Kalau ada orang komplain, jangan ah udah deh males gitu, udah terserah deh, masih banyak yang lain, udah nih si ibu ini biarin aja pergi, nggak gitu ya. Satu orang komplain itu mewakili jauh lebih banyak gitu ya. Tadi 4 orang komplain itu yang kecewa itu ada 100 tapi diem aja gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang lain yang kecewa juga tapi nggak ngomong. Ya, jadi kesempatan kita seperti ini ya. Luar biasa lah pokoknya komplain itu harus dihandle, jangan diabaikan ya. Tapi ini teori paradoks ini juga ada tapinya. Yang tadi saya cerita kalau kegagalan layanannya itu parah banget severity-nya ya, service failure severity-nya, tingkat keparahannya itu tinggi banget. Kayak misalnya tadi maaf ada binatang, ada semut, lalat apa-apa gitu ya, coak lah gitu ya, beneran sih pernah terjadi. Ya itu udah parah banget sih gitu ya. Jadi kalaupun ini service failure-nya itu parah banget, kita recovery seperti apa juga biasanya nggak akan naik gitu ya. Jadi bukan lalu paradoks ini, oh baguslah ada handling komplain ya. Nanti kalau ada yang orang komplain kita kita recovery aja nanti kan dia balik lagi. Enggak ya. Hati-hati jadi hanya berlaku pada komplain yang tidak terlalu parah ya. Kalau komplainnya parah itu ya susah ya, tetap susah gitu. Tapi bisa. Baik. Oke, itu saja untuk materi handling komplain. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita banyak role play ya. Coba kita lakukan role play. Oke, terima kasih. Selamat siang.